Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bella Mareta Anggela, NPM 19751011 dari kelas Agribisnis 3A. Baiklah, sebelum saya menjelaskan tentang perencanaan usaha perikanan secara rutin, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang tahapan budidaya ikan komersial lele. Di sini saya menggunakan kolam tanah. Tahapan yang pertama yaitu penyiapan kolam untuk tempat budidaya ikan lele. Tahapan yang harus dilakukan dalam menyiapkan kolam tanah adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengeringan dan pengolahan tanah. Sebelum benih ikan lele ditaburkan, maka kolam harus dikeringkan terlebih dahulu. Biasanya lama pengeringan sekitar 3-7 hari atau tergantung terik sinar matahari. Tujuannya untuk memutus keberadaan mikroorganisme jahat yang menyebabkan bibit penyakit. Yang kedua yaitu pengapuran dan pemupukan. Pengapuran berfungsi untuk menyeimbangkan keasaman kolam dan membantu memberantas mikroorganisme patogen. Biasanya dosis yang diperlukan dalam pengapuran sekitar 250-750 gram per meter persegi atau tergantung dengan keasaman tanah. Langkah selanjutnya yaitu pemupukan. Gunakan pupuk organik, bisa pupuk kandang atau pupuk kompos, dan ditambah dengan pupuk urea dan pupuk TSP. Biasanya pupuk kandang atau pupuk kompos dosisnya sebanyak 250-500 gram per meter persegi, sedangkan untuk pupuk urea dan pupuk TSP masing-masing 5 gram dan 10 gram per meter persegi. Biasanya ketinggian air yang ideal untuk budidaya ikan lele sekitar 100-120 cm. Pengisian air kolam ini dilakukan secara bertahap. Setelah kolam dipupuk, isi dengan air sampai batas 30-40 cm. Biarkan kolam tersinari matahari selama 1 minggu. Dengan kedalaman tersebut, sinar matahari bisa tembus hingga dasar kolam dan memungkinkan biota dasar kolam seperti fitoplankton tumbuh dengan baik. Biasanya air kolam yang sudah ditumbuhi fitoplankton berwarna kehijauan. Tahapan selanjutnya yaitu pemilihan benih ikan lele. Di sini ciri-ciri benih yang sehat yaitu gerakannya lincah, tidak terdapat cacat atau luka di permukaan tubuhnya, bebas dari bibit penyakit dan gerakan renangnya normal. Biasanya ukuran benih untuk budidaya ikan lele memiliki panjang sekitar 5-7 cm. Cara menebar benih yaitu yang pertama, masukkan benih dengan wadahnya, bisa ember atau jerigen, ke dalam kolam. Biarkan selama 15 menit agar terjadi penyesuaian suhu tempat benih dengan suhu kolam. Miringkan wadah dan biarkan benih keluar dengan sendirinya. Metode ini bermanfaat mencegah stres pada benih. Tahapan selanjutnya yaitu untuk pakan budidaya ikan lele. Pemberian pakan utama. Biasanya pakan yang harus diberikan sesuai dengan kebutuhan. Secara umum, setiap harinya ikan lele memerlukan pakan sekitar 3-6% dari bobot tubuhnya. Misalnya, ikan lele dengan bobot 50 gram memerlukan pakan sebanyak 2,5 gram, 5% bobot tubuh per ekor. Jadwal pemberian pakan sebaiknya disesuaikan dengan nafsu makan ikan. Frekuensinya bisa sampai 4-5 kali sehari. Waktu pemberian pakan bisa pagi, siang, dan sore. Bisa juga diberi pakan tambahan.
Misalnya dengan memberikan keong emas ataupun limbah ayam. Selanjutnya yaitu pengelolaan air. Hal penting lain dalam budidaya ikan lele yaitu pengelolaan air kolam. Tahapan selanjutnya yaitu pengendalian hama dan penyakit. Hama yang paling umum dalam budidaya ikan lele antara lain hama predator seperti linsang, ular, sero, musang air, dan burung. Sedangkan hama yang menjadi pesaing antara lain ikan mujair. Penyakit pada budidaya ikan lele bisa datang dari protozoa, bakteri, dan virus. Ketiga mikroorganisme ini menyebabkan berbagai penyakit yang mematikan. Di antaranya yaitu menimbulkan bintik putih, kembung perut, dan luka di kepala dan ekor. Tahap budidaya ikan lele selanjutnya yaitu panen budidaya ikan lele. Ikan lele bisa dipanen setelah mencapai ukuran 9-12 ekor per kilogram. Ukuran sebesar ini bisa dicapai dalam tempo 2,5-3,5 bulan dari benih berukuran 5-7 cm. Tahapan yang terakhir yaitu panen dan pasca panen. Setelah pemanenan, langkah selanjutnya yaitu penanganan hasil ataupun pasca panen. Penanganan hasil harus disesuaikan dengan jarak dan waktu tempuh dalam mengangkut ikan-ikan ke konsumen. Oleh karenanya, pemanenan dan penanganan harus hati-hati. Biasanya ikan hidup diangkut dengan menggunakan wadah berupa kantong plastik seperti pengangkutan benih dan atau wadah terbuka dengan bak, tong, tangki atau wadah lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perencanaan usaha perikanan secara rutin. Pengaturan budidaya secara rutin, ini ikan dapat dibudidayakan secara rutin, artinya diusahakan ikan dapat dipanen atau dipasarkan secara periodik, bisa per hari, per minggu, per bulan, ataupun berdasarkan periodik waktu yang telah ditentukan. Di sini contohnya yaitu budidaya ikan lele sangkuriang bisa dipanen dalam 1 minggu sekali dengan permintaan ikan lele 2 ton tiap 1 minggunya. Jadi rata-rata seekor ikan lele 0,1 kg atau 100 gram, maka 2 ton terdiri dari 20.000 ekor. Di sini maksudnya yaitu biasanya ukuran satu ikan lele sangkuriang 0,1 kg dan per kilonya biasanya rata-rata ikan lele per kilonya yaitu ada 10 ekor. Jadi dalam 2 ton atau 2000 kg dikali rata-rata ikan per kilogramnya yaitu 10 ekor, maka terdiri dari 20.000 ekor ikan lele dan dapat dipanen dalam jangka waktu 3 bulan. Untuk itu, kebutuhan lahan, benih ataupun pupuk pakan dapat dihitung sebagai berikut. Jika pada tebar rata-rata per meter kuadrat terdiri dari 200 ekor lele sangkuriang, maka luas kolam yang dibutuhkan setiap kali pembesaran sekitar 100 meter kuadrat. Setiap kolam biasanya membutuhkan saluran pemasukan, pembuangan air, bendungan, pematang, kolam penyimpanan bibit, dan lain-lain. Oleh karena itu dibutuhkan 30% luas kolam sehingga luas lahan efektif sebesar 70%. Jadi luas kolam keseluruhan 100 meter kuadrat ditambah 30% dikali 100, maka hasilnya yaitu 130 meter kuadrat.
Karena umur panen 3 bulan dan permintaan 2 minggu sekali, maka diperlukan kolam sebanyak 7 petak. Dapat 7 petak yaitu dari karena umur panen 3 bulan, jadi 3 bulan dikali 4, maka hasilnya 12 minggu. Dan permintaannya 2 minggu, maka 12 minggu dibagi 2 minggu ditambah 1. Jadi membutuhkan lahan 7 petak dikali 100 meter kuadrat, maka hasilnya 700 meter kuadrat. Misalnya pada kolam 1 tebar benih, sesudah kolam 1 tebar, 2 minggu selanjutnya yaitu kolam 2, dan 2 minggu selanjutnya lagi ke kolam 3, dan seterusnya sampai ke kolam terakhir. Untuk kebutuhan benih, setiap 2 minggu sekali diharapkan panen sebanyak 20.000 ekor. Oleh karena itu diperlukan benih sebanyak 20.000 ekor ditambah cadangan sebanyak 20% dari jumlah benih. Jadi jumlah kebutuhan benih sama dengan 20.000 ditambah 20% dikali 20.000, maka hasilnya yaitu 24.000 ekor per 2 minggu. Atau untuk 7 petaknya sekitar yaitu 24.000 dikali 7, maka hasilnya yaitu 168.000 ekor. Dan untuk kebutuhan pupuk yang digunakan yaitu ada 3, pupuk kandang, pupuk urea, dan pupuk TSP. Pupuk kandang yang diperlukan sekitar 0,5 kg per meter kuadrat atau 0,5 kg dikali 100 meter kuadrat, maka hasilnya 50 kg per kolam. Untuk pupuk urea, pupuk yang dibutuhkan yaitu 0,005 kg per meter kuadrat, maka hasilnya 0,5 kg per kolam. Selanjutnya pupuk TSP yang diperlukan yaitu 0,010 kg per meter kuadrat, maka hasilnya 1 kg per kolam. Dan untuk pengapuran dibutuhkan kapur sekitar 0,075 kg per meter kuadrat, maka hasilnya 7,5 kg per kolam. Jadi untuk kebutuhan pupuk, untuk pupuk kandang sekitar 50 kg per kolam, dan pupuk urea 0,5 kg per kolam, dan untuk pupuk TSP 1 kg per kolam, dan untuk kapur sekitar 7,5 kg per kolam. Dan yang terakhir yaitu kebutuhan pakan. Jumlah pakan yang diberikan berdasarkan berat ikan. Pemberian ikan berkisar sekitar 3-6% berat ikan. Oleh karena itu kebutuhan ikan, jika ikan dengan berat 50 gram, maka berat ikan per kolam yaitu 50 gram dikali 24.000 ekor sama dengan 1.200.000 gram atau 1.200 kg. Dan jumlah pakan 3% dari 1.200 kg atau 6% dari 1.200 sama dengan 36 kg sampai 72 kg per kolam per hari. Selanjutnya begitu terus sampai perkembangan berat ikan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.